Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk mempelajari bahasa Arab, dan ini merupakan satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini patut disyukuri oleh kita semua. Kita jaga kesemangatan kita sehingga kita mampu ke depan nanti terus bisa mempelajari dan menguasai bahasa Arab ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga yaumil qiyamah kelak. Baik, ikhwan dan akhwat yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita lanjutkan pembelajaran kita masih di pelajaran pertama ya dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Terakhir kita sudah sampai pembahasan di halaman 9. Nah, kali ini kita masuk di halaman yang ke-10 ya. Halaman yang ke-10, silakan dipersiapkan bukunya di halaman 10. Jilid yang kedua di halaman yang ke-10 ya. Kita masuk At-Tamrin Al-Ashir ya. Latihan yang ke-10 ya. Kita masuk ke latihan yang 10. Nah, silakan dilihat ya. Kita bacakan perintahnya di situ, latihan yang ke-10. Adkhil la'alla 'alal jumalil atiyati ilman bi anna la'alla min akhawati inna ya. Adkhil la'alla, masukkanlah la'ala ya, masukkanlah kata la'ala 'alal jumalil atiyati ya, kepada atau atas kalimat-kalimat berikut ya. Masukkanlah la'ala ke dalam ataupun kepada kalimat-kalimat berikut. Ilman ya, ketahuilah, bi anna la'alla, bahwa sesungguhnya la'alla min akhawati inna, adalah termasuk saudarinya inna ya, saudaranya inna, saudarinya inna. Jadi la'alla ini dalam bahasa Arab sering dikatakan ya min akhawati inna ya, termasuk saudarinya inna. Jadi kata la'alla saudarinya inna. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia seperti inna itu. Pengaruhnya seperti inna, penggunaannya seperti inna. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang inna kan di halaman pertama kali di halaman 7. Coba dilihat ya. Dilihat di halaman 7. Dibuka, silakan dibuka halaman sebelumnya, halaman 7, di latihan yang ke-3. Di latihan yang ke-3. Ya, di situ ada ya tentang inna. Ya, ketika inna di situ ditambahkan dengan huwa, disambungkan dengan huwa, maka menjadi innahu. Ya, inna disambungkan dengan hiya menjadi innaha, dan seterusnya. Nah, maka la'ala pun sama ya, dikatakan min ahwati inna ya, seperti inna. Nah, dari sisi ini sama seperti inna, pengaruhnya juga nanti sama seperti inna ya. Maka misalnya nih la'alla ya ditambahkan huwa menjadi yang keras, coba La'allahu. iya, inna tambah huwa jadi innahu, la'alla menjadi ditambah huwa menjadi la'allahu. Sama kemudian la'alla ditambah hiya menjadi La'allaha. iya la'allaha ya. Begitu. Ya, coba kita baca bersama ya. Baca bersama
di nomor 3 kita baca, tetapi kata innanya diganti dengan la'alla. Ya, coba ya. Seperti ini misalnya. La'alla ya, zaidun. Nah, tambah itu apa? Zaidun. Adapun untuk sama dengan apa kemarin? Yusawi ya. Jadi kayak gini ya. Ana sebutkan, antum ikutin deh ya. Ikhwan dan akhwat yang ada di mana di rumah juga ikuti ya. La'alla ya. La'alla zaidun huwa yusawi la'allahu ya. La'alla zaidun huwa yusawi la'allahu. Iya, yang keras yang apa dikencangkan sedikit ya. Inna zaidun ya. Inna zaidun la'alla zaidun hiya yusawi la'allaha ya. La'alla zaidun hiya yusawi la'allaha. Ya. Ya, la'alla zaidun anta yusawi la'allaka. La'alla zaidun anta yusawi la'allaka. Ya, silakan diteruskan terus. La'alla zaidun anti yusawi la'allaki. Ya, yusawi gitu ya, bukan yusawi. Wa-nya bukan apa? Enggak ada tasdidnya ya, tapi yusawi, sanya panjang, yusawi gitu. Ya, silakan. La'alla zaidun ana yusawi la'allani au la'alli. Ya, la'allani au la'alli ya. Terus la'alla zaidun hum yusawi la'allahum. La'alla zaidun hunna yusawi la'allahunna. ya, terus dikencangkan lagi suaranya. Zaidun antum yusawi la'allakum. La'alla zaidun antunna yusawi la'allakunna. Iya. La'alla zaidun nahnu yusawi la'allana au la'alla. Ya, la'allana aja ini mah ya. Jadi satu aja, la'allana gitu ya. Oke ya, seperti itu ya. Ana ulangi ya hasilnya aja. Jadi la'allahu, kemudian la'allaha, kemudian la'allaka, la'allaki, la'allani, la'allahum, kemudian apa? La'allahunna, la'allakum, la'allakunna, la'allana gitu ya. Paham ya? Nah, ini perubahannya ketika disambungkan dengan domir atau kata ganti ya, sama seperti inna ya. Hanya saja bedanya apa? Beda maknanya ya. Maknanya beda. Kalau inna kemarin artinya apa? Sesungguhnya. Kalau inna artinya sesungguhnya ya. Adapun la'alla itu artinya kalau diucapkan oleh manusia itu maknanya bisa bermakna dzon, prasangka ya, sepertinya, kayaknya, atau bisa juga bermakna doa. Nanti tergantung dari konteks apa kalimatnya ya. Semoga ya, misalnya la'allahu, nah, nanti ada ya di soalnya, la'allahu bi khairin, semoga saja dia dalam keadaan baik gitu ya. Kalau inna artinya sesungguhnya untuk penegasan, sedangkan apa namanya la'alla bisa maknanya semoga, bisa maknanya kayaknya, sepertinya ya, dugaan, maknanya dugaan. Ya. Jadi gini. Ya, kemudian la'alla juga pengaruhnya sama dengan inna ya, sama dengan inna ya. Seperti misalnya antum buka lagi ya, kita ingat lagi tentang pengaruh inna, yaitu di halaman ke-7. Coba lihat. Di halaman ke-7 di latihan yang ke-6. Sudah ketemu? Nah, itu di latihan yang ke-6 bagian paling bawah ya. Di situ kan ada penjelasan ya, bahwasanya ya
inna itu dia merubah apa? Merubah mubtada. Ya, contohnya di situ ada as-sayyaratu jamilatun. Mobil itu indah. Nah, ini as-sayyaratu ya, ini sebutannya adalah mubtada. Ya, isim yang terletak di awal kalimat disebut dengan mubtada. Ya, kemudian jamilatun ini sebutannya adalah khobar ya. Atau artinya bisa penjelasan atau berita. Jadi penjelasan atau berita yang menerangkan mubtada ya, makanya disebutnya as-sayyaratu jamilatun. Terjemahannya mobil itu indah. Jadi indah ini menerangkan atau menjelaskan mobil. Nah, kemudian kalau dimasukin inna, lihat di sebelahnya ya, as-sayyaratu jamilatun. Kita masukkan inna di depannya menjadi innas sayyarata jamilatun. Lihat perubahannya ada di mana? Di mubtada ya, yang tadinya mubtada harokatnya apa? Dhamma ya, atau kita sebutnya marfu, menjadi berubah menjadi apa? Fathah ya, atau kita sebutnya mansub. Jadi inna merubah ya mubtada yang tadinya marfu menjadi mansub, yang tadinya dhamma menjadi fathah ya. Dan sebutannya pun berubah. Tadinya sebutannya mubtada menjadi sekarang isim inna ya, khobarnya sebutannya berubah, yang tadinya khobar menjadi khobar inna ya. Jadi yang berubah harokatnya hanya isim inna. Adapun khobar innanya ya, itu apa? Tetap, yaitu domah atau marfu. Nah, disebut tadi la'alla ya, la'alla itu disebutnya min akhwati inna, saudaranya inna. Kenapa? Karena di sini pengaruhnya sama seperti inna. Ya, misalnya kita as-sayyaratu jamilatun. Mobil itu indah. Nah, kita masukkan la'ala. Kalau tadi kan dimasukkan inna. Coba kalau dimasukkan la'ala jadi seperti apa? Yang keras suaranya? La'alla sayyarata jamilatun. Iya, sahih, benar ya. Sama ya. Mubtada yang tadinya dhamma menjadi fathah ya. As-sayyaratu jamilatun. Mobil itu indah. Kita masukkan la'ala menjadi la'allas sayyarata. Lihat jadi fathah. La'allas sayyarata jamilatun. Ya, adapun khobarnya tetap apa? Tetap marfu, tetap dhammah. Ya, ketika dimasukkan la'allas sayyarata jamilatun. Artinya jadinya apa? La'ala tadi artinya apa? Semoga. Jadi semoga atau kayaknya ya, tergantung nanti konteks kita dalam pembicaraannya. Jadi artinya semoga mobil itu indah. Ya, misalnya kan antum lagi mau beli mobil ya, ada teman antum nawarin mobil, terus antum harapannya indah ya. La'allas sayyarata jamilatun ya, semoga saja mobilnya indah, bagus kayak gitu ya. Jadi begitu ya. Kenapa disebut min akhwati inna ya, pengaruhnya sama seperti inna ya. Sekarang kita lanjut ke latihan 10, balik lagi di halaman berapa? Halaman 10 ya, halaman 10 latihan 10 ya. Anda bacakan lagi perintahnya di sini. Adkhil la'alla, masukkanlah kata la'alla alal jumalil atiyati, atas kalimat-kalimat berikut. Ilman, ketahuilah ya, bi anna la'alla, bahwa sesungguhnya la'alla min akhwati inna ya, termasuk saudarinya inna ya, termasuk saudarinya inna ya. Silakan nomor 1 yang keras ya, biar ikhwan dan akhwat yang di rumah bisa menyimaknya dengan baik. Ya. Huwa bi khairin. Ya, artikan dulu. Huwa bi khairin, artikan dulu. Dia baik-baik. Iya, dia dalam keadaan baik. Ya, kata bi itu kan apa? Maknanya bisa bermakna fi. Ya, khairun kan artinya apa? Baik. Ya, bi khairin dalam keadaan. Iya, khairun bisa artinya baik atau kebaikan. Bi khairin dalam kebaikan, atau dia dalam kebaikan, atau dia
dalam keadaan baik ya. Huwa bi khairin, dia dalam keadaan baik ya. Sekarang tambahkan la'alla menjadi gimana? La'allahu bi khairin. Iya ya, la'allahu bi khairin ya, artinya Semoga dalam keadaan baik. semoga siapa? Semoga dia dalam keadaan baik. Ya, dianya jangan dibuang ya. La'allahu, semoga dia dalam keadaan baik. La'allahu bi khairin. Nah, kita mendoakan seseorang la'allahu bi khairin, semoga dia dalam keadaan baik. Ya, sekarang lanjut nomor 2. Hum bi khairin. Iya. Mereka dalam keadaan baik. Iya. La'allahum bi khairin. Semoga mereka dalam keadaan baik. Iya, bagus ya. Hum bi khairin, mereka dalam keadaan baik. La'allahum bi khairin, semoga mereka dalam keadaan baik. Ya, lanjut. Hiya bi khairin, dia dalam keadaan baik. La'allaha bi khairin, semoga dia dalam keadaan baik. Ya, ya. Hiya bi khairin, dia dalam keadaan baik. La'allaha bi khairin, semoga dia dalam keadaan baik. Ya, lanjut nomor 4. Hunna bi khairin. Kalian Huna. Huna itu artinya sama dengan hum. Walau bedanya hum laki-laki, huna perempuan. Ya, ulangi, baca lagi. Hunna bi khairin. Mereka dalam keadaan baik. Ya. La'allahunna bi khairin. Mereka Semoga mereka dalam keadaan baik. Iya ya. Hunna bi khairin. Hunna bi khairin. Mereka dalam keadaan baik ya. La'allahunna ya, la'allahunna bi khairin. Semoga mereka dalam keadaan baik ya. Lanjut. Anta bi khairin. Kamu dalam keadaan baik. Ya. La'allaka bi khairin. Semoga kamu dalam keadaan baik. Ya, ya, sahih ya. Anta bi khairin. Anta bi khairin. Kamu dalam keadaan baik. La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Semoga kamu dalam keadaan baik ya. Ini sering ya kita dengar ya di nas ataupun teks juga ada ya. Ana bi khairin, la'allaka bi khairin. Kaifa haluka, la'allaka bi khairin ya. Bagaimana kabarmu? Semoga kamu dalam keadaan baik begitu ya. Ya, terus nomor 6. Antum bi khairin, kalian dalam keadaan baik. La'allakum bi khairin, semoga kalian dalam keadaan baik. Iya, bagus ya. Antum bi khairin, kalian dalam keadaan baik. La'allakum bi khairin. La'allakum bi khairin. Semoga kalian dalam keadaan baik. Ya, lanjut. Anti bi khairin. Kamu dalam keadaan baik. Iya. La'allaki bi khairin. Semoga kamu dalam keadaan baik. Ya, bagus ya. Anti bi khairin ya, kamu dalam keadaan baik. La'allaki bi khairin. Semoga kamu dalam keadaan baik. Nah, kamunya laki apa perempuan? Perempuan ya. Ya, lanjut. Antunna bi khairin, kalian dalam keadaan baik. La'allakunna bi khairin, semoga kalian dalam keadaan baik. Ya, ya, bagus. Antunna bi khairin, kalian dalam keadaan baik. La'allakunna bi khairin, semoga kalian dalam keadaan baik. Ya, lanjut. Ana najahun. Najihun ya. Apa? Najihun. Coba bareng-bareng. Najihun artinya apa? Berhasil. Ya, bisa berhasil, bisa lulus ya. Berhasil, lulus, sukses ya. Sama seperti itu. Ya. Ana najihun, saya sukses. Saya sukses, saya lulus ya. Lulus aja deh. Kan kita ceritanya pelajar kan. Nah, pelajar kan suksesnya pelajar apa? Lulus ya. Saya lulus.
Itu bisa juga selamat juga. Ya, lulus lah, kita artikan lulus dulu ya. Saya lulus. Terus la'allani najihin. Najiha. najiha, kenapa najiha? Nah, yang berubah kan depannya aja. Nah, karena depannya ini domir, maka dia mabni tetap. Ana najihun. Iya, tetap najihun ya. Jadi yang dipengaruhi oleh apa? La'ala itu hanya apa? Mubtadanya. Nah, mubtadanya di sini ana. Sedangkan najihunnya apa? Khobar. Nah, tadi apa? Kalau khobar tetap ya, tetap apa? Marfu. Sedangkan yang berubah mubtadanya. Di sini mubtadanya kan ana. Ya, karena ana ini domir ya, perlu diketahui bahwa domir itu sifatnya mabni atau tetap, sehingga dia tidak bisa berubah harokatnya ya. Ana ya ana, nggak pernah jadi ani atau anu gitu ya, nggak pernah ya. Dan yang lain juga huwa ya huwa, nggak pernah jadi huwu atau huwi ya. Hiya juga hiya, nggak pernah jadi huwu atau hiyi. Ingat ya, domir itu mabni, walaupun ada yang mempengaruhi seperti huruf jar ataupun tadi inna atau la'alla, maka domir tetap mabni. Ya, ulangi, coba baca. La'allani najihun. Iya, artinya Semoga saya lulus. iya ya, misalnya mau ada ujian, mau ada tes ya, lalu mengatakan la'allani najihun, semoga saja saya lulus ya. Ana najihun, saya lulus ya. Kemudian tambahkan la'alla menjadi la'allani najihun. La'allani najihun, semoga saya lulus ya. Lanjut. Nahnu najihun. Ya, yang lengkap dibaca lengkap dulu. Nahnu najihuna. Iya, nahnu najihuna ya, artinya Kami lulus. iya, kami lulus. Nah, tadi kan najihun. Sekarang najihuna. Kenapa? Karena ini jamak ya. Jamak apa? Jamak mudzakkar salimnya. Seperti muslimun. Nah, jamaknya muslimuna. Nah, ini kan udah pernah kita bahas ya. Nah, najihun jamaknya sama, hanya tinggal ditambahkan apa? Wawu dan nun. Jadi najihuna ya. Nahnu najihuna. Kami lulus. Ya, sekarang tambahkan la'ala. La'allana najihun. Semoga kami lulus. Ya, najihuna ya, yang lengkap bacanya. Kita sedang belajar, kita baca lengkap sampai ujung harokatnya. Ya, ditambahkan la'ala menjadi la'allana najihuna. La'allana najihuna. Semoga kami lulus ya, semoga kami lulus. Ya, sekarang nomor 11. Nah, ini nomor 11 baru nanti kelihatan perubahannya karena ini apa? Bukan domir. Ya, coba baca. Al-mudiru fi ghurfatihu. Ada fi ghurfati. Ya, udah bener ya, fi ghurfati, tapi hu-nya dibaca jadi hi ya. Al-mudiru fi ghurfatihi. Iya. Mudir, Kepala sekolah itu kepala sekolah itu berada di dalam ruangannya. iya, kepala sekolah ada di ruangannya Ada. ya. Al-mudiru fi ghurfatihi ya, kepala sekolah di ruangannya ya. Arti apa namanya? Arti terbatas kan seperti itu ya. Nah, supaya lebih enak tambahkan ada ya. Kepala sekolah ada di ruangannya. Nah, sekarang tambahkan la'ala. Nah, mana mubtada? Di situ mubtadanya mana? Al-mudir. Nah, ini. Jadi antum harus perhatikan tadi apa? La'ala menjadikan mubtada menjadi mansub ya, menjadi mansub ya. Coba. La'allal mudira fi ghurfatihi. Iya. Kepala sekolah semoga kepala sekolah ada di ruangannya. Iya ya. La'allal mudira fi ghurfatihi. Ya, tadinya kan al mudiru fi ghurfatihi. Nah, tambahkan la'alla menjadi la'allal mudira, menjadi fathah mansub. La'allal mudira
fi ghurfatihi. Nah, untuk maknanya ini kira-kira yang pas, semoga semoga kepala sekolah ada di ruangannya, atau sepertinya, kayaknya. Ya, ini kalau ini kan pasnya kayaknya persangkaan ya. Ya, misalnya ada yang nanya nih ke antum, ainal mudiru, di mana mudir? Nah, antum jawab la'allal mudiru fi ghurfati, sepertinya atau kayaknya mudir, kepala sekolah ada di ruangannya. Nah, ini pasnya makna yang kedua. Ya, tadi udah jelaskan kan bahwa la'alla maknanya bisa berupa doa, artinya semoga, bisa bermakna dzon, prasangka, dugaan. Ya, dugaan itu kan dalam bahasa kita biasanya diungkapkan dengan kata sepertinya, kayaknya, kan begitu ya. Nah, maka ini pasnya kayaknya artinya bermakna dzon, prasangka, dugaan. Ya, sepertinya kepala sekolah ada di ruangannya, gitu ya. Paham ya? Ya, lanjut. Al-ikhtibaru sahlun. Sahlun. Artinya apa? Ujiannya mudah. Iya, ujian itu mudah. Iya, ujian itu mudah. Al-ikhtibaru sahlun. Ujian itu mudah. Sekarang tambahkan menjadi ditambahkan dengan la'alla menjadi La'alla al-ikhtibaru sahlun. Iya, sahih ya. Artinya kayaknya ujian itu mudah. Kira-kira kayaknya atau apa nih? Ya, antum mau ujian terus antum mengucapkan la'allal ikhtibara sahlun. Kira-kira kayaknya atau doa? Doa ya. Pasnya doa nih. Semoga saja ujiannya, ya, semoga ujian itu mudah ya. Ya, kalau misalnya gimana kalau antum sudah mengerjakan ujian, ya bukan prasangka lagi, antum udah tahu itu mudah atau sulit ya. Jadi ini kemungkinannya belum tahu, sehingga mengucapkan la'allal ikhtibara sahlun, begitu. Semoga ujian itu mudah. Doa ya, kita doa. Nah, antum kan suka begitu ya, mau ujian semoga saja mudah gitu. Ya, paham di sini ya tentang la'alla ya. Sekali lagi, la'alla min akhwati inna. Ya, la'alla itu saudarinya inna, saudaranya inna. Ya. Pengaruhnya siapa? Ya. Pengaruhnya apa? Merubah mubtada menjadi mansub. Nah, tadi misalnya ya, kita coba simak lagi nomor 12 ya, 12. Al-ikhtibaru sahlun. Ujian itu mudah. Mana mubtadanya? Al-ikhtibar. Iya, al-ikhtibaru. Khobarnya Sahlun. sahlun ya. Ujian itu mudah. Nah, ketika ditambahkan la'alla menjadi la'allal ikhtibara sahlun. Nah, al-ikhtibara di situ sekarang sebutannya menjadi Isim la'alla. nah, ya, kalau sebelumnya kan mubtada berubah menjadi isim inna. Nah, kalau ini sebutannya al-ikhtibara setelah ada la'alla menjadi isim la'alla. Ya, isim la'alla. Nah, kemudian sahlun yang tadinya khobar menjadi khobar la'alla ya. Jadi sama persis dengan yang halaman 8, tinggal inanya diganti la'alla. Lihat halaman 8 latihan 6 di paling ujung ada istilah isim inna. Nah, kalau la'alla menjadi isim la'alla. Nah, ada istilah di sini khobar inna. Nah, kalau la'alla menjadi khobar la'alla. Ya, bisa dipahami ya? Insyaallah ya. Gampang insyaallah, mudah sekali. Ya. Ya, semoga ikhwan dan akhwat semuanya, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, bisa menyerap pelajaran dengan baik. Ya, kalau sekiranya masih ada yang belum bisa diserap dengan baik, ya, kuncinya hanya satu, ya, murajaah, diulang lagi, ya, disimak lagi, diulang lagi, dibaca lagi. Ya, jadi diharapkan sebelum masuk ke pelajaran 2, ya, pelajaran 1 itu kita sudah paham, ya. Di murajaah lagi ya, jangan sampai kita mencukupkan hanya sekali mendengarkan ya, kecuali tadi antum yang otaknya cerdas ya, sekali baca sekali dengar paham itu nggak masalah. Tapi kalau yang merasa berat nih, masing-masing kita bisa merasakannya sendiri-sendiri. Kalau yang merasa berat, silakan jangan sungkan-sungkan untuk murajaah ya. Demikian saja apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat ya, dan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya insyaallah ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.